Hai, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Pasti kalian udah lama nungguin Tagar 5, belajar bahasa Jerman Tagar 5 ini. Sorry banget. Oke, dalam video ini kita bakal belajar tentang haben. Jadi video Tagar 5 ini akan membahas tentang haben, atau dalam bahasa Inggris adalah have, atau memiliki. I have a dream. Jadi di kolom paling kiri gue punya subjek, ich, du, er, sie, es, ia, wir, si besar dan si kecil. Jadi kalian sudah belajar ya, dari video-video sebelumnya kalian sudah belajar tentang subjek, dimana ich adalah saya, du kamu, er, sie, es, he, she, it, ia itu kalian, wir itu kita, kami, si besar itu anda. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah sopan atau respect form, si besar itu adalah anda, sedangkan si kecil adalah mereka. Jadi orang ketiga plural, teman-teman. Jadi pada umumnya kalau kalian cuma bilang haben, kalau kalian cuma bilang saya memiliki sesuatu, itu adalah bentuk akusatif, teman-teman. Tapi haben ini juga digunakan dalam grammar atau gramatik yang lainnya dalam bahasa Jerman. Jadi contohnya haben ini juga digunakan dalam bentuk perfect. Jadi perfect ini adalah masa lalu atau sudah terjadi. Tapi bentuk perfect ini akan gue bahas di video selanjutnya ya teman-teman. Jadi nggak akan gue bahas di sini. Di sini gue akan bahas dan kasih contoh haben secara simpelnya aja dulu, secara awalnya dulu. Dan di kolom kedua itu adalah haben dengan konjugation. Jadi sesuai dengan subjeknya ya teman-teman. Jadi kalau ich habe, du hast, er, sie, es hat, ihr habt, wir haben, si besar dan si kecil haben. Jadi wir dan si besar si kecil ini sama seperti bentuk awalnya teman-teman, yaitu haben. Di sini gue juga ada masukin kolom nominatif dan akusatif. Jadi di mana kalau di kolom nominatif der, die, das, die. Di lagi itu buat plural ya teman-teman, lebih dari satu. Sedangkan di yang satunya ini adalah feminin atau bentuk tunggalnya, kayak gitu. Jadi nominatif ada der, die, das, die. Nah mereka ini kalau masuk ke kasus akusatif, der-nya akan berubah jadi den. Tapi yang lainnya akan tetap teman-teman. Jadi perubahan kasus ke akusatif dari nominatif ini bentuk awal ya. Itu cuman di der-nya aja. Jadi gampang kan ngafalinya. Nah nanti setelah akusatif akan ada lagi namanya datif dan teman-temannya. Banyak teman-teman. Jadi kita belajar satu persatu. Hari ini gue akan ngebahas tentang akusatif aja. Gue akan ngebahas akusatif dalam penggunaan haben saja hari ini. So, jadi kita langsung masuk ke contohnya. Subjek ich habe einen Freund. Di mana Freund artikelnya adalah der Freund. Der nominatif ke akusatif jadi den. Kalau kita gunakan unbestimmte Artikel kita sudah belajar di video sebelumnya ya. Jadinya adalah einen, yang harusnya ein Freund, tapi karena kasusnya akusatif jadi den, jadinya berubah jadi einen. Saya punya seorang teman. Jadi kalau di sini dibilangnya einen Freund itu sebenarnya lebih ke pacar ya. Saya punya seorang pacar. Siapa pacarnya mana aku tahu gitu ya kan, nggak tahu siapa pacarnya. Gue ini cuman bilang gue punya seorang pacar. Tapi orang-orang nggak tahu siapa pacar gue gitu. Jadi contohnya kayak gitu ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke contoh kedua. Du hast ein hübsches Lächeln. Jadi Lächeln itu adalah tawa atau ketawa gitu ya. Senyum, lebih ke senyum. Jadi Lächeln itu senyum. Dan artikelnya Lächeln adalah das Lächeln. Sedangkan das kalau kita lihat di kolom nominatif akusatif, das tetap nggak ada perubahan. Kalau ke akusatifnya tetap akan jadi das. Itu kenapa? Du hast ein, itu gue kasih silang karena nggak ada perubahan. Ein hübsches. Nah ini akan gue bahas lagi lebih detailnya nanti di video-video selanjutnya ya teman-teman. Jadi setelah penggunaan artikel, unbestimmte Artikel ini, kita bisa, misalnya dia adalah das ya, jadi kita harus masukkan endingnya es ini atau das ini di hübsches Lächeln. Supaya kita tahu, oh ternyata Lächeln itu artikelnya adalah das.
Jadi du hast ein hübsches Lächeln. Tapi kalau kita sudah menggunakan bestimmte Artikel atau die, der, das, kita nggak perlu menggunakan es lagi di belakangnya teman-teman. Nah itu akan gue bahas di video selanjutnya aja deh, soalnya kalau di sini bakal panjang ceritanya ya. Oke, sekarang gue lanjut ke poin ketiga atau subjek yang ketiga, RCS. Di sini gue pakai contohnya adalah R, gue gunakan R, makanya gue kasih tanda merah itu, gue gunakan R. Er hat einen Partner. Er hat einen Partner. Di mana partner artikelnya adalah der, dan kalian tahu lagi kan, gue ulangin lagi, nominatif ke akusatif der jadi den. Jadi einen unbestimmte artikelnya ein, sebenarnya ein Partner, jadinya einen. Er hat einen Partner. Ini di sini maksudnya partner apa? Nah ini contohnya misal, jadi di Jerman itu bukan halal ya, apa istilahnya ya, di Jerman itu normal ya teman-teman kalau misalnya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, jadi sesama jenis itu normal ya. Jadi di sini biasanya orang tuh bilang partner kalau misalnya berpasangan dengan sesama jenis, itu mereka bilangnya partner. Jadi dia laki-laki, dia mempunyai partner. Next kita masuk ke subjek wir. Wir haben einen tollen Hund. Einen tollen Hund. Ini kalau yang tadi sebelumnya yang contohnya ich, itu kan gue nggak pakai ekstra adjektif ya, gue nggak pakai ekstra cantik atau ganteng atau apapun itu atau keren gitu kan, gue nggak pakai ekstra, jadi cuman einen Freund. Tapi kalau gue tambahin embel-embel, jadi itu ditambahin en juga teman-teman. Jadi wir haben einen tollen Hund. Hund itu anjing dan Hund itu artikelnya der Hund. Der nominatif berubah jadi akusatif jadi den. Jadi wir haben einen tollen Hund. So, semoga kalian mengerti ya. Sekarang kita lanjut ke yang terakhir. Subjek terakhir adalah si besar dan si kecil. Di mana si besar adalah Anda, si kecil adalah mereka, plural. Sie haben eine zuverlässige Mitarbeiterin. Mitarbeiterin itu rekan kerja ya. Rekan kerja perempuan, karena dia ada IN-nya di belakang, jadi rekan kerja perempuan yang feminin gitu. Sie haben eine zuverlässige Mitarbeiterin. Karena Mitarbeiterin artikelnya jadi die. Jadi ini satu-satunya contoh artikel dia teman-teman. Die juga nggak ada perubahan. Die, tapi di sini die-nya itu die yang single ya. Die akusatif nggak ada perubahan, tetap die. Jadi Sie haben eine pakai e, zuverlässige pakai E juga, Mitarbeiterin. So, segini aja video kali ini. Semoga kalian paham tentang penggunaan haben di sini. Di next video gue akan ngebahas juga tentang penggunaan haben untuk perfect dan yang lain-lain. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian dan semoga kalian makin jago bahasa Jermannya. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Ciao!